Alkisah ada seorang wanita yang sangat fenomenal dalam sejarah. Ia adalah Anne Boleyn. Anne Boleyn adalah wanita yang terbilang menarik. Tidak ada yang pernah tahu kapan ia dilahirkan dan berapa tepatnya usianya, bahkan hingga ia mati. Tidak juga ada yang tahu bagaimana tepat rupa dari Anne. Selama ini, para ahli sejarah memperkirakan wajah Anne hanya berdasarkan peninggalan-peninggalan di era ia hidup dan juga kecocokan dengan rupa keturunan keluarga Boleyn. Namun yang pasti, wajah dan bola matanya berwarna gelap. Anne adalah public enemy rakyat Inggris, bahkan mungkin daratan Eropa pada masa ia hidup. Bagaimana tidak, ia adalah wanita biasa, namun mampu menggerakkan seorang raja untuk membuat berbagai hal yang mengguncang dunia dan jelas sangat kontroversial. Pertama, ia mampu membuat Raja Inggris Henry ke-8 jatuh cinta padanya hingga rela melakukan apapun untuknya. Kedua, ia merebut Raja Henry tidak saja dari istrinya Ratu Catherine of Aragon, tetapi juga dari kakak kandungnya sendiri yaitu Mary yang adalah selir Raja Henry. Ketiga, Anne berani menolak tawaran sebagai selir raja yang konon untuk mengincar posisi Ratu Inggris. Keempat, ia membuat Raja Henry melanggar prinsip monarki Inggris yang berpedoman keras pada gereja Katolik yang kemudian memilih membatalkan pernikahan dengan istrinya setelah 24 tahun menikah. Kelima, ia memiliki andil dalam tindakan Henry mempermalukan istrinya di hadapan dunia dengan mendebat legalitas pernikahan mereka kepada gereja Katolik dengan dalil bahwa istri pertamanya tidak perawan ketika mereka menikah. Keenam, ia membuat istri pertama Henry dibuang dari kerajaan, juga dilarang bertemu putri kandungnya sendiri. Hidup naas dalam kastel yang dingin, lalu semua perhiasannya wajib diserahkan pada Anne hingga istrinya tersebut tewas sakit-sakitan. Ini pun ada rumor yang mengatakan bahwa Anne meracuninya. Ketujuh, ketika istri pertama Henry meninggal, Anne membuat gempar publik dengan mengenakan baju berwarna kuning dan bukan baju hitam tanda duka cita. Kedelapan, ia membuat sejarah dengan mendukung Raja Henry berpisah dari gereja Katolik dan mendirikan agama Anglikan untuk mempermulus langkah mereka menikah. Lalu kesembilan, ia juga mempengaruhi arah kebijakan Inggris di tangan Henry ke-8. Kisah lebih lengkap mengenai hal ini dapat Anda saksikan di video sebelumnya, yaitu chapter pertama yang mengisahkan nasib sedih Catherine of Aragon, istri pertama Henry ke-8. Meski banyak dibenci, Anne tetap cuek. Itu sebabnya ia dikenal dengan motonya I see savoir, kuang kikoan, yang artinya silakan meluapkan emosi, tapi inilah yang terjadi. Tapi tahukah Anda, atas semua perbuatannya, Anne mendapatkan karma yang sangat tragis hanya setelah 3 tahun dinikahi oleh Henry dan menjabat sebagai Ratu Inggris? Ya, semua yang dilakukannya berbalik satu demi satu kepadanya. Karma bergerak sangat cepat untuk membantai sang pelakon legendaris. Segalanya mungkin terasa indah bak kemenangan besar bagi Anne Boleyn di tahun 1533 setelah ia mampu merebut Henry ke-8 dari tangan istrinya. Kini ia menjadi seorang ratu yang memiliki kekuasaan besar di Eropa. Banyak orang tunduk dan takut padanya karena raja sangat mendengar pendapat ratu barunya. Ini membuatnya memiliki banyak musuh politik. Hidupnya juga mewah bergelimang harta dan suaminya yang tampan dan kuat tunduk padanya. Fakta yang harus diakui dunia adalah Anne sangat cerdas dan sudah bersikap bak wanita modern di masa itu. Ia sangat peduli pendidikan, pengembangan bakat seni, serta ikut memperjuangkan kaum miskin. Ia juga pemberani, taktis, supermodis, dan bahkan sampai dinobatkan sebagai salah satu tokoh reformis agama di Inggris. Ia juga sering disebut sebagai ratu yang paling hebat dalam sejarah Inggris. Namun rupanya Henry belum benar-benar siap menerima sifat modern Anne. Setelah menikah, konflik pun muncul. Karena cenderung terlalu frontal dalam menyampaikan pandangannya, Anne kerap membuat Henry kesal. Masalah yang cukup besar terjadi ketika Anne melahirkan anak pertama mereka, yaitu Putri Elizabeth pertama pada 7 September 1533. Karena Anne pernah berjanji akan memberikan Henry putra pewaris tahta sebelum Henry bercerai dengan istri pertamanya, jelas Henry cukup kecewa dengan hal tersebut. Bahkan setelah itu Anne beberapa kali lagi hamil dan mengalami keguguran. Mungkin karena stres tidak bisa memenuhi harapan terbesar Henry, sisi gelap Anne pun muncul. Anne memang bertemperamen buruk, cenderung moody dan sering mengumpat.
terlebih jika keinginannya tidak terpenuhi. Kali itu Anne lebih sering mengamuk dan mengucapkan kalimat-kalimat kasar. Ia juga pencemburu besar hingga kerap menyusahkan Henry dengan sikap posesifnya. Mungkin karena ratapan kesedihan istri pertama Henry dan doa terus-menerus darinya, maka hal tragis mulai terjadi pada Anne setelah 3 tahun Anne hidup bahagia. Pada 7 Januari 1536, istri pertama Henry, Catherine of Aragon, meninggal dunia. Ia baru dimakamkan pada 29 Januari, dan di saat yang sama, Anne Boleyn mengalami keguguran yang paling membuatnya syok. Mengapa? Diduga kuat janinnya saat itu berjenis kelamin laki-laki. Lalu sebulan setelahnya, suaminya Henry makin dekat dengan perempuan lain, sesuai isu yang sebenarnya sudah berembus setahun sejak Anne dan Henry menikah. Sama persis dengan riwayat Anne dalam merebut Henry, perempuan lain Henry saat itu adalah sepupunya sendiri yang sekaligus adalah pelayan pribadi Anne, yaitu Jane Seymour. Karena tidak tanggung-tanggung, Jane bahkan menerima kalung bandul dari Henry yang berisi foto sang raja. Sama persis dengan ketika dulu Anne diberikan gelang oleh Henry di masa Henry mengejar-ngejar dirinya. Anne jelas mengamuk, ia bahkan merebut paksa kalung tersebut dari leher Jane dan melukai Jane. Sebelumnya Anne bahkan pernah mendapati Jane, yang dulunya adalah pelayan dari Catherine of Aragon, tengah duduk di pangkuan Henry ketika ia masuk ke ruang kerja Henry. Inilah yang konon kerap dikatakan Anne sebagai penyebab ia sangat stres dan keguguran. Begitu jatuh hatinya Henry pada Jane Seymour, sikapnya pada Anne Boleyn pun berubah total. Pengaruh dari musuh-musuh politik Anne juga memberikan andil dalam menentukan nasib Anne setelah ini. Seperti yang pernah dilakukannya pada istrinya terdahulu, Henry pun mulai mencari-cari kesalahan Anne. Dari isu menggunakan ilmu hitam hingga kerap melakukan hubungan seksual dengan pria lain pun akhirnya terungkap. Orang seperjuangan Anne dalam melakukan reformasi agama di Inggris, yaitu Thomas Cromwell, memberikan bukti pada raja bahwa Anne melakukan zina dengan beberapa laki-laki, termasuk melakukan incest dengan adiknya sendiri, yaitu George Boleyn. Yang terburuk bagi politik jelas tudingan konspirasi membunuh raja yang melibatkan beberapa orang lainnya. Semua tudingan yang mempermalukan Anne di hadapan publik ini hingga kini banyak dipercaya sebagai teori konspirasi sebagai tindakan Raja Henry untuk menyingkirkan Anne dan menikahi Jane Seymour. Namun, konon ada bukti kehidupan perzinahan Anne yang diperkuat orang dekat keluarga Anne, yaitu sastrawan Lancelot de Charles di tahun 1545. Ia menyeratkan ada beberapa nama besar yang memang pernah digoda secara seksual oleh Anne. Hal lebih mengenaskan terjadi pada tanggal 2 Mei. Anne ditangkap untuk investigasi atas tuduhannya. Ia diasingkan sementara ke Menara London. Awalnya ia merasa tidak percaya dan mengira bahwa Raja Henry sedang mengetesnya. Di sana, Anne menulis surat untuk Henry yang menekankan ketidakbersalahannya. Ia meminta Raja mengabulkan pengadilan terbuka baginya dan menjauhkan musuh politiknya untuk menjadi saksi ataupun hakim bagi kasusnya. Tanpa respons positif dari Raja Henry ke-8, Anne pun kemudian tenggelam dalam kesedihan dan menjadi lebih religius serta kerap menulis puisi. Salah satu puisinya yang paling terkenal di masa ia ditahan adalah O Death Rock Me Asleep, yang mengindikasikan bahwa Anne mulai pasrah dengan hidupnya dan siap mati. Klimaks dalam hidup Anne pun terjadi pada tanggal 15 Mei. Dalam persidangan, meski kurang bukti, Anne divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Pada saat itu hukuman mati bagi kaum pria di Inggris adalah digantung dan bagi kaum wanita dibakar hidup-hidup. Konon karena belas kasihan Raja Henry, Anne dihukum mati dengan gaya Prancis tempat Anne lama tinggal, yaitu dengan hukuman pancung dan bukan dengan cara dibakar yang akan membuatnya menderita terlebih dahulu. Untuk ini, Henry sengaja memanggil eksekutor terkenal dari Prancis untuk memenggal Anne. Eksekutor ini kemudian bersaksi bahwa Anne masih berkelakar padanya menjelang kematiannya dan mengatakan bahwa dirinya dengar kalau yang akan mengeksekusinya adalah seorang ahli di bidangnya dan ia mengatakan ia memiliki leher yang berukuran kecil. Di hari eksekusi matinya, Anne tampak elegan dan tetap menunjukkan kelas bahwa dirinya seorang ratu di Inggris. Ia juga bersikap tenang saat diminta berlutut untuk eksekusinya. Dalam pidato menjelang kematiannya di hadapan publik, ia mengisyaratkan pada rakyat Inggris bahwa
ia tidak bersalah dan selalu loyal kepada raja. Ia juga meminta rakyat untuk selalu mendoakan Henry sebagai raja sebelum akhirnya meminta Tuhan untuk menerima jiwanya. Ia membuat publik pada saat itu tersentuh dengan ucapannya dan banyak yang menangis karenanya. Anne Boleyn meninggal pada 19 Mei 1536, hanya 3 tahun setelah dinobatkan menjadi Ratu Inggris, atau hanya 133 hari semenjak istri pertama Henry, Catherine of Aragon wafat. Untuk menutup kisah ini, berikut puisi Anne Boleyn di masa ia ditahan di Menara London.